Selamat pagi. Ini komen dari Bel Rao. Pak Jess, tolong bahas tentang tidur yang berkualitas. Karena sebaik apapun pola hidupnya, kalau tidurnya agak benar, pasti gula darahnya jadi kacau. Gula darah tambah kacau ketika makannya tidak benar, Pak. Kalau makannya tidak benar, tidurnya tidak benar, gula darah kacau. Itu sudah hukum alam ya. Semua siapapun dia, orang miskin, orang kaya pasti mengalami. Gini Jess, ada yang namanya relaksasi ya. Ada yang namanya relaksasi. Relaksasi itu menjadi penting untuk sebuah kehidupan. Ya. Dan relaksasi itu pilihan. Nggak bisa kamu menjalani hidup terus tahu-tahu relax, nggak bakal bisa. Kamu harus memutuskan dalam hidupmu kalau mau umur panjang. Nomor satu ya, kalau mau umur panjang, kolesterolnya jangan diganggu. Kendalikanlah gula darahnya. Cara mengendalikan gula darah, jangan dengan OBAT. Kalau kolesterol bebaskan, karena memang itu makanan selmu. Otakmu itu butuh 30% kolesterol yang diciptakan sama liver. Tubuhmu itu 65 triliun sel tubuhmu itu makanannya kolesterol, bukan gula. Hati-hati di sana. Ya, gula itu hanya dipakai ototmu untuk bergerak, beraktivitas, berusaha. Di samping dibutuhkan untuk kebutuhan liver, kebutuhan empedu. Itu fruktosa sama sakrosa. Lebihnya, ya tidak ada gudangnya, makanya disimpan di bawah kulit. Yang paling banyak menyimpan di wilayah perut. Sehingga six packmu nggak kelihatan, karena six packmu ketutup sama lemak. Ini lemak inilah yang harus disingkirkan. Nah, cara menyingkirkan lemak bukan sit up. Ya. Cara menyingkirkan lemak adalah kamu harus memberhentikan asupan yang berhubungan dengan gula, menambah asupan yang berhubungan dengan protein, dan kemudian relax, olahraga. Ya, olahraga yang cukup. Ya, nge-gym itu paling bagus karena nge-gym itu bisa meningkatkan massa otot. Dan kalau massa ototmu bertambah, tulangmu kuat. Kan itu, linknya, rule-nya kayak begitu. Suka enggak suka, kamu harus terima itu. Nah, sekarang bagaimana buat relax? Karena kamu tidur 8 jam, kalau kualitas tidurmu itu hanya, kamu kalau ngecek ya, ngecek di, pakai arloji, pakai apa begitu ya. Kamu tidur jam berapa, dikasih menitan. Terus kemudian ada informasi tidurmu berapa jam, terus kemudian deep sleep-nya berapa menit gitu. Jadi tidak pernah terjadi deep sleep itu berapa jam, tidak pernah. Deep sleep itu hanya terjadi beberapa detik kadang-kadang. Ya, nah ini bicara masalah kualitas tidur. Ya, kualitas tidur. Kalau saya orangnya dimanapun istri saya paling tahu. Saya kalau asal jengklak begini aja langsung tidur saya. Makanya dalam perjalanan jauh yang membutuhkan waktu 24 jam, saya tidur mungkin tidak lebih dari, kalau dimenitin ya, tidak lebih dari 5-10 menit tidur, tapi itu nyenyak banget. Dan kemudian bisa melanjutkan perjalanan jauh. Contoh kayak kemarin saya menuju ke Bali. Itu dalam perjalanan dari Jakarta ke Bali, dari Jakarta sampai Banyuwangi, tidak istirahat. Dur, non-stop. Brung, langsung. Terus nginep di Banyuwangi karena harus bertemu dengan satu keluarga. Di Banyuwangi semalam, besok paginya langsung berangkat ke Bali lagi. Seperti itu. Nah, pergi ke Bangka Belitung itu 23 jam. Dari Jakarta jam 11 malam sampai Belitung di rumah ini sekitar jam 11 malam. Ya, hampir 24 jam. Tapi di perjalanan itu ada 2 kali tidur. Yang pertama tidur di penyeberangan Merak Bakauheni kalau dapat tempat tidur. Kalau enggak bisa. Ya, kapalnya itu. Karena kapal penyeberangan di Indonesia ini unik. Kamu udah bayar mahal-mahal, tapi di dalam masih ditarik bayaran lagi untuk membayar tempat-tempat duduk untuk istirahat VIP-nya. Itu yang saya bingung itu. Ya, apalagi penyeberangan dari Palembang ke Bangka Belitung. Wah, itu susah banget itu. Ya, sama ditarik juga. Penyeberangan kita ini walaupun sudah membayar cukup mahal, ketika menyeberang itu di atas kapal kita masih ditarik lagi untuk tempat istirahatnya. Ya. Nah, kemudian
nggak bisa tidur karena nggak ada tempat, ya tempatnya pasti kurang gitu. Berebut dengan sopir bus, berebut dengan sopir truk yang mendapat fasilitas dari pihak kapal gitu, karena mereka mendapat fasilitas dari pihak kapal untuk sopir truk, sopir bus itu. Nah, nggak bisa tidur, Jess. Di kapal itu nggak bisa tidur. Jadi hantem terus. Nah, di perjalanan ngantuknya luar biasa. Saya melipir ke rest area. 5 menit, cek, langsung bangun, langsung berangkat lagi. Jadi nggak ada masalah buat saya. Untuk masalah tidur, saya gampang banget. Dan ya tidur kalau mengikuti aturan ya 8 jam ya. 24 jam itu 8 jamnya buat tidur. Tapi seumur-umur saya, 8 jam tidur itu ketika saya bayi aja. Rata-rata kehidupan saya tidur tidak lebih dari 4-6 jam. Dan kalau saya tidur, ya nyenyak banget. Ya, meskipun ada gempa bumi, meskipun ada suara mesin di sekeliling saya, kalau saya mau tidur, tidur aja, tidak ada masalah. Kayak di Bangka ini, di belakang itu masih ada orang yang menggali tanah itu untuk apa? Untuk pengairan kebun sawit dan kemudian untuk tahu sendirilah Bangka ya, tanahnya mengandung apa ya. Nah, itu mesinnya kan 24 jam itu, 24 jam gitu. Nah, saya ada orang tua yang nggak bisa berhenti berbicara, itu orang-orang bisa terganggu, tapi saya tidur nyenyak, nggak ada masalah. Nah, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Coba, kamu latihannya begini, Jess. Kamu harus bisa mengendalikan tubuhmu ya. Mengendalikan tubuhmu. Nah, cara mengendalikan tubuh yang terbaik itu dengan nafas. Ya, tarik nafas panjang, 4 hitungan. Tahan, habis ditahan, 4 hitungan, hembuskan. Ketika dihembuskan, paling tidak melebihi 7 hitungan. Jadi kamu sampai tuntas benar. Nah, ini ada, kalau di kampung begini nih, di desa ini. Namanya di Parit 4 Desa Gunung Muda. Ya, tarik napas yang panjang, tahan 4 hitungan, hembuskan pelan-pelan. Nah, itu caranya. Lakukan 4-7 kali. Setelah itu kamu tidur biasa. Itu caranya. Tapi sebelum kamu mampu ke situ, tidak segampang seperti bacot saya ya, langsung ngomong, langsung bisa begitu, tidak gampang. Karena apa? Karena kamu harus menyinkronkan gelombang otakmu dengan keinginanmu. Kamu harus menyinkronkan gelombang otakmu dengan perintah yang kamu kerjakan. Kamu harus menyinkronkan gelombang otakmu dengan kesehatan yang kamu inginkan. Nah, sinkronisasi itulah yang membuat kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pak, apa perlu begitu? Ya perlu. Radio aja kamu mengutek-ngutek gelombang aja bisa lebih, bisa kurang kan? Itu radio. Nah, ini kan sekeliling kita ini kan alam semesta ini kan gelombang. Jadi kamu masuk dalam gelombang apa? Nah, otak kita ini kan gelombang. Kalau kamu mendengarkan saya berbicara ini, maka gelombang otakmu itu ada dalam posisi beta. Ya, ada dalam posisi beta. Kalau nanti mau ngantuk-ngantuk begini, gelombang otakmu ada dalam posisi apa itu? Alfa. Kalau udah sek gitu, ngantuk, tidur, kamu dalam posisi theta. Tapi kalau orang theta pasti bisa melek ketika dia bangun. Nah, itulah posisinya saya itu di situ. Posisi theta. Nah, kalau udah tidur nggak bangun-bangun kayak babi, nah itu berarti delta. Gitu. Itu gelombang otak itu. Itu gelombang otak. Kamu mempelajari itu, kamu akan paham di mana kamu berada gitu. Nah, paling enak adalah kamu yang bisa mengendalikan dirimu berpindah-pindah dari beta ke alfa ke theta dan kapan menjadi delta. Sehingga kamu bisa memelihara kesehatan kamu melalui nafas yang kamu buat. Ya, nafas itu kan sangat luar biasa. Pengendali mati dan hidupmu kan nafas. Ya kan? Kenapa orang yang mati disebut menghembuskan nafas terakhir? Mati. Tidak ada orang mati begini. Mati. Nyangkut napasnya. Tidak mungkin. Orang mati pasti disebutnya menghembuskan nafas terakhir. Selesai. Napasnya kebuang. Selesai. Mati dia. Nah, selama kamu masih bisa mengendalikan tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, kamu akan mengendalikan hidupmu, kesehatanmu, kemakmuranmu, dan semua yang kamu inginkan dan kamu butuhkan dalam kehidupan. Gitu. Nah, saya udah belajarnya habis-habisan, jatuh bangunnya udah saya nikmati semua. Sehingga saya sekarang ini menikmatinya. Gitu. Sehingga ya inilah saya gitu. Inilah saya, Effendi. Nah, semuanya kembali ke dirimu, Jess. Ya, semuanya kembali ke dirimu. Saya loh pernah ngomong sama adik saya, tapi waktunya tidak cukup saya ngomong di sini. Ya, tinggal 1, 2, 5 detik lagi selesai. Ya, tapi yang jelas intinya adalah nafas.
ya. Makanya orang yoga itu